untuk rekam. Yep. Baik ya, sambil saya mengingat kembali nih ada Mas Eko, Mas Yudi, Mas Rudi, Mbak Mala, ada Mbak Tistia, siapa lagi nih? Mas Awaludin, Mbak Rani, Mas Hasan, Mas Didik, Mas Rifki, Mas Pung, Mas Purwanto, Mas Wajar, Mas Mildi, Mas Hamdani, Mas Aziz ya. Siang, Prof. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah, terima kasih Mas Bob juga nih ketemu lagi. Sehat ya Mas? Oke ya, saya siapkan materinya. Kita ada 3 materi ya untuk siang hari ini. Tentang penganggaran modal, kemudian ada manajemen piutang, sama manajemen modal kerja. Oke ya, ini kita bisa dari mana aja sih? Yang penting ketika materi bisa tersampaikan. Baik ya, langsung saja ya kita lihat slide. Ini terlihat nggak ya slide saya sambil cek? Lihat, Bro. Kelihatan, Prof. Lihat, Lihat ya. Prof. Terlihat, Prof. Oke, Terlihat. makasih. Makasih. Oke ya, kita akan mempelajari tentang capital budgeting. Ya, capital budgeting, penganggaran modal, yaitu ketika kita ada suatu ide atau gagasan, atau barangkali juga kita bisa saja diminta oleh seseorang ya untuk melakukan penilaian suatu bentuk investasi yang kita ingin lakukan dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan tentunya. Jadi kan kita ada 3 aktivitas ya di dalam keseharian kita itu terbagi menjadi 3 jenis kalau kita lihat dari perspektif ekonomi gitu ya. Dalam perspektif ekonomi itu ada yang namanya kegiatan konsumsi ya, consumption. Itu kegiatan yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder tersier kita. Misalnya membeli baju atau kita ingin beli kendaraan untuk transportasi kita atau kita ingin beli makan gitu ya, makanan gitu. Semua untuk kebutuhan pemenuhan terhadap kebutuhan kita itu disebut dengan namanya consumption, konsumsi. Lalu ada yang aktivitas kita kerjakan, kita keluarkan dana, tapi tidak untuk konsumsi, gitu ya. Tapi untuk suatu keterpenuhan kepuasan, ya kepuasan batin atau kebutuhan spiritual. Ada namanya sosial, ya ada social spending, ya ada pengeluaran untuk aktivitas sosial, ya untuk memenuhi kebutuhan spiritualism kita ya di agama apapun selalu ada itu sebagai sebuah bentuk untuk memenuhi uh, kebutuhan batiniah ya batiniah kita. Lalu ada suatu spending money ya yang kita orientasikan agar mendapatkan return gitu ya untuk mendapatkan suatu penghasilan ya yang secara ekonomis yang kita sebut dengan profit ya. Nah, ke- dalam konteks materi kita ini adalah suatu aktivitas yang kita rencanakan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ketika kita ingin melakukan kegiatan tersebut, maka ada pendekatan secara ekonomis. Apakah yang kita investasikan, yang kita gunakan dana kita untuk aktivitas ini betul-betul akan memberikan tingkat keuntungan atau tidak ya atau sebaliknya gitu. Nah, inilah capital budgeting diperlukan untuk menilai apakah dari
setiap rupiah investasi yang kita tanamkan itu akan memberikan feedback, akan memberikan return kepada kita atau kepada si pemilik modal. Gitu ya. Nah, kita akan menganalisa tentunya dengan suatu proyeksi keuangan, ya, suatu analisis keuangan. Nah, analisis analisis keuangan ini basisnya adalah cash flow namanya. Basisnya adalah cash flow atau aliran kas. Jadi kalau kita setiap hari ada pendapatan lalu kemudian ada pengeluaran. Nah, antara pendapatan dan pengeluaran itulah yang disebut dengan cash flow ya, uang masuk dan uang keluar. Apakah uang keluar itu digunakan untuk investasi, konsumsi atau aktivitas sosial gitu. Lalu kemudian kita bandingkan dengan return yang kita bisa peroleh atau cash in, dana yang kita bisa terima dalam satu periode yang sama. Nah, dalam satu periode yang sama itulah yang kemudian kita akan menghitung berapa dana yang masuk dan berapa dana yang keluar gitu ya. Nah, ya. Lalu kemudian kita juga akan bisa menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Jadi setiap yang kita keluarkan di dalam suatu bisnis atau usaha itu ada yang bisa kita nilai dalam bentuk atau kita nilai itu suatu modal, suatu biaya atau suatu beban, ya, atau suatu pengeluaran. Nah, bagi seorang yang belajar di finance itu harus bisa membedakan ketika kita keluarkan suatu dana atau uang, apakah untuk membiayai suatu aktivitas modal atau kita keluarkan misalnya untuk beban. Jadi beban dengan biaya itu beda, ya. Itu juga perlu dipahami oleh para scholar ya, para students gitu, para mahasiswa dan para yang sedang melakukan pembelajaran tentang finance ya. Apa bedanya beban dengan biaya gitu? Kalau ada kita punya uang, lalu kita gunakan, lalu tujuan dari penggunaan itu dengan orientasi atau tujuan untuk bisa mendapatkan suatu pendapatan, maka itu adalah biaya, gitu ya. Tapi kalau kita keluarkan uang, gitu ya, keluarkan uang, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan return, maka itu namanya disebut dengan beban, gitu ya. Contoh, misalnya kita uh, misalnya kita sedang di kantor nih, gitu ya. Kita sedang di kantor, lalu ada datang Pak RT, gitu ya. Ini menjelang 17 Agustus, gitu ya, memberikan proposal, gitu ya. Bulan depan kita diminta untuk memberikan sumbangan. Sumbangan apa nih? Sumbangan dalam rangka HUT RI ke-77, misalnya ya. Nah, ketika kita nanti misalnya memberikan suatu donasi atau pengeluaran untuk kegiatan dalam rangka penyelenggaraan hari ulang tahun 17 kemerdekaan RI itu, misalnya kita kasih 1 juta misalnya, ya kita kasih 1 juta misalnya. Maka yang kita keluarkan itu eh, adalah masuk dalam beban, ya beban. Ya, kenapa beban? Karena yang kita keluarkan itu untuk donasi, ya tidak ada feedbacknya buat kita. Tapi dengan kegiatan yang sama itu bisa menjadi biaya kalau tujuannya misalnya untuk mengenerate income atau sales. Contoh misalnya yang kita keluarkan judulnya adalah promosi, gitu ya. Misalnya. Kita ada memberikan donasi tapi dengan syarat misalnya kita bisa pasang spanduk baliho gitu ya sehingga orang bisa mengenal organisasi kita atau produk kita misalnya
maka itu masuk menjadi biaya promosi. Ya. Jadi kegiatannya sama, tapi kalau orientasi dan tujuannya berbeda, maka akan diperhitungkan dalam pendekatan keuangan itu berbeda. Ya. Nah, nanti kita eh, hal-hal seperti itu bagi kita yang belajar di finance itu dianggap sudah cukup mengetahui gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal misalnya diminta untuk membuat cash flow gitu ya. Nah, cash flow yang dimaksud adalah mana saja dari data-data atau transaksi yang tersedia. Lalu kemudian mengevaluasi investasi, ya mengevaluasi investasi. Jadi kalau kita misalnya berinvestasi atau diminta untuk menghitung suatu nilai investasi, pasti akan ada pertanyaan. Ini investasinya visible tidak, gitu ya? Bentuk investasi yang dilakukan itu apakah menguntungkan atau tidak? Nah, ketika bicara tentang visible atau tidak, maka ada alat ukur yang digunakan, ya. Alat ukur yang pada umumnya digunakan itu ada yang disebut dengan payback period. Ada yang disebut dengan NPV. NPV itu eh, net present value, ya, atau PI, profitability index, atau IRR, internal rate of return, ya, internal rate of return. Dampak itu yang eh, bisa kita gunakan ya untuk menganalisis suatu kelayakan investasi. Ya, berikutnya adalah kita diminta untuk mengambil keputusan apakah investasi yang kita nilai itu bisa diterima atau kita reject, kita tolak. Itu ya. Jadi ini langkah-langkah yang perlu diketahui oleh para analis gitu ya, terutama para pembelajar yang sedang ingin mengetahui aktivitas finance ya yang ada dan yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi bisnis. Nah, sekarang kita ingin mengetahui secara lebih mendalam bagaimana caranya melakukan analisis kelayakan dengan menggunakan beberapa metode ya. Ada metode-metode yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu rencana investasi. Apakah investasinya itu layak atau tidak ya dan kita bisa mengetahui berapa lama ya berapa lama investasi itu akan bisa kembali modal. Modal kita akan kembali dalam waktu berapa periode itu bisa dianalisis ya dengan menggunakan beberapa metode dan pendekatan. Nah, metode pendekatan yang pertama kita sebut dengan payback period ya, payback period. Payback period itu apa? Periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali cash flow dengan cash inflow. Jadi cash outflow dengan cash inflow tadi yang sempat saya ceritakan. Basis dari dalam analisis capital budgeting ini adalah aliran kas. Jadi nanti yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan penilaian adalah dalam bentuk data, datanya itu berupa arus kas. Arus kas itu ada namanya cash outflows, ada yang namanya cash inflows. Cash outflow adalah dana yang keluar, cash inflow adalah dana yang masuk. Lalu kemudian waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Kita akan menghitung berapa lama, ya berapa lama suatu investasi akan bisa kembali modal. Oke, kemudian berikutnya adalah kita bisa mengetahui dan bisa membuat suatu kesimpulan mana yang akan kita pilih ya. Kita lebih prefer ke project A atau project B atau project C gitu ya ketika ada suatu penawaran project yang kita mesti memilih untuk suatu investasi tertentu misalnya
apakah kita akan pilih project A, project B, atau project C? Salah satu analisis yang kita bisa gunakan adalah namanya payback period atau sering disebut dengan PP, ya payback period. Lalu yang akan kita pilih yang kriteria seperti apa gitu ya kalau menggunakan payback period. Nilai yang terkecil itulah yang akan kita pilih karena nilai terkecil dari hasil perhitungan payback period adalah menunjukkan seberapa cepat modal akan kembali. Jadi nanti kalau kita menghitung, misalnya project A, misalnya 3 ketemunya, project B misalnya 2 misalnya, maka kita akan memilih yang project A atau project B. Ya, udah bisa ya ditebak ya. Kita pasti akan memilih project B. Kenapa? Karena project A 3 tahun, sedangkan project B 2 tahun. Semakin kecil angka payback period, maka akan semakin kita prefer untuk kita pilih sebagai option investasi karena pengembalian modalnya lebih cepat atau lebih pendek waktunya. Gitu. Itu payback period. Nah, sekarang rumusnya, ya rumusnya. Jadi kalau bicara finance itu selalu ada rumus-rumus gitu ya. Nah, rumus-rumusnya apa? Rumus yang pertama kita gunakan payback period yaitu cash outflow dibagi dengan cash inflow dikali 1 tahun. Ada contoh, ya ini mudah, ya mudah sekali gitu ya. Outflow dikurangi dengan inflow gitu ya. Nah, ini contoh ada PT Semakin Jaya ya melakukan investasi sebesar 45 juta. Jumlah cash inflow-nya adalah 22.500.000. Maka payback period-nya berapa? Ya, payback period-nya berapa? Tinggal dibagi aja di mana cash outflow-nya nilai investasinya 45 juta, sedangkan kita setiap tahun akan dapat 22.500. Maka tinggal dibagi saja nilai total investasinya 45 juta. Setiap tahun kita terima 22.500 kali 1 tahun. Jadi 45 dibagi 22,5 gitu ya ketemunya 2. Ya 45 dibagi 22,5 ketemunya 2. Artinya bahwa modal yang diinvestasikan dengan nilai 45 juta itu tadi akan kembali setelah 2 tahun. Gitu ya, setelah 2 tahun. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke rumus berikutnya? Sudah cukup clear? Cukup dok. Cukup ya, Mas Hasan. Terima kasih atas responnya. Mungkin yang lain ada yang Pak. belum, Mbak Sepri? Iya Cukup? cukup Pak. Udah Cukup. ngerti Pak rumusnya. Oke, thank you. Kita lanjut. Nah, ada rumus payback period jika cash inflow per tahun tidak sama. Ini ada pertanyaan. Kalau tadi kan kebetulan setiap tahunnya sama gitu ya. Setiap tahunnya sama. Jadi 22.500. Padahal dalam kenyataannya belum tentu sama ya kecuali misalnya kita investasi di uh, di aset derivatif ya eh, atau dalam bentuk obligasi obligasi misalnya menggunakan obligasi pemerintah misalnya atau SBN ya surat berharga negara misalnya. Nah, kalau SBN itu sudah diperjanjikan gitu. Sehingga kita bisa menghitung tuh berapa setiap tahun akan kita peroleh itu biasanya average sama ya relatif sama. Nah, itu bisa menggunakan dengan rumus tadi. Tapi pada kenyataannya kemungkinan bisa berbeda-beda ya kalau dalam bisnis di sektor real. Nah, kalau berbeda-beda maka ada rumus yang kita perlu gunakan yaitu
payback periodnya adalah N plus A minus BX. N-nya itu tahun terakhir, at- atau kita mengatakan berapa pada periode ke berapa tahun gitu ya, nilai total outflow-nya itu bisa tercover atau tertutup oleh inflow kita pada tahun yang keberapa itu ya, itu N. A-nya adalah jumlah investasi mula-mula. B-nya jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Tahun ke N itu tahun yang tadi ketika dalam periode N tersebut ya total dari inflow-nya itu sudah menutup outflow-nya. Sudah tertutup tuh misalnya kita mengeluarkan uang 1 juta gitu. Nah, ternyata bulan pertama kita dapat 500, tahun pertama dapat 500 gitu. Tahun kedua dapat 300, tahun ketiga misalnya dapat 400. Totalnya kan 1,2 tuh, gitu ya. Totalnya 1,2 karena 500 misalnya ada 300 dan 400 misalnya. Jadi 1,2. Nah, kita tertutup semua ketika di tahun kedua itu kan baru 800 karena kan 500 ditambah dengan 300 berarti kan modalnya belum tertutup tuh ya. Ter- Baru tertutup pada tahun ketiga ya 2 koma gitu ya, bukan 3 persis tapi 2 tahun lebih berapa bulan gitu ya, karena ketemunya 1,2. Nah, ketika menutup di angka 1 juta itu pada 2 tahun lebih berapa bulan. Nah, gitulah yang kita mau hitung ya. Jadi kalau di dalam pendekatan kuantitatif ya, finance itu pendekatan kuantitatif. Jadi benar-benar bisa dihitung berapa selisihnya gitu ya. Itu bisa dihitung gitu ya dengan menggunakan formulasi ya, dengan menggunakan rumus. Nah, kita coba lihat contoh di contoh yang kedua ini ya. PT Jaya Mandiri melakukan investasi sebesar 100.000 pada aset tetap dengan cash inflow sebagai berikut. Investasinya 100.000 ya, investasinya 100.000. Tahun pertama kita dapat 50.000 ya. Tahun kedua kita dapat 40.000. Tahun ketiga kita dapat 30.000, tahun keempat 20.000. Pertanyaannya, ketika kita keluarkan uang 100.000 di awal, lalu kemudian setiap tahun kita akan menerima dana cash masuk, pada tahun keberapakah modal kita akan kembali? Tahun kedua atau ketiga? Mbak Sepri, Mbak Sepri Arianda, tahun keberapa Mbak? Uang kita akan kembali modal. Atau yang lain Bentar bisa ya Pak, bantu? masih mikir nih Pak. Ya Mbak Sepri di tahun berapa Mbak? Nggak kedengaran tadi maaf. Boleh diulang? Iya Pak, masih mikir nih Pak, masih ngitung. Bentar ya Oh Pak. masih hitung. Oke, ditebak-tebak aja. Ayo main tebak-tebakan dulu sebelum dihitung. Di tahun Sekitar kedua. 2 tahun 2 bulan. Oke, Mas Bob. Berarti tahun kedua lebih berapa bulan gitu ya? Mas Bob? Iya. Oke, good, good. Sekarang kita hitung detailnya ya. Kita hitung detailnya. Nah, kalau lihat dari angka ini, angka 100 itu kan di angka 2 tahun lebih sekian bulan. Gitu. Kita akan menghitung ya berapa bulan kelebihan dari 2 tahun itu. Nah, itu yang akan kita hitung. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara menghitungnya seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Kita tahu bahwa pada tahun ketiga, sebelum tahun ketiga sebetulnya uang 100.000 itu sudah kembali
gitu ya. Makanya kemudian kita ambil di 2 tahun, ya 2 tahun plus, ya plus. Nah, plusnya itu cara ngitungnya gimana? Cara menghitungnya 30, ya itu ada selisih ya antara 40 ke 30, ya antara 40 ke 30 itu ada selisih, ya selisihnya berapa? Selisihnya 10.000, ya 2000. 40 kurangi 30, yes. Selisihnya 10.000 lalu dibagi dengan 30. 30-nya yaitu pada tahun ketiganya itu. Ya, pada tahun ketiga. Nah, 10 dibagi 30 kali 12 bulan. Ketemunya 4 bulan. Ya, sepertiga atau sepertiga kali 12 atau sepertiga dari 12 yaitu 4. Ya, 4 bulan. Jadi tepatnya adalah pada tahun kedua lebih 4 bulan uang dana yang kita investasikan senilai 100.000 itu akan kembali. Ya, pada tahun kedua lebih 4 bulan, dana yang kita investasikan tadi akan kembali. Ya, akan bisa kita terima. Gitu bacanya. Ya, oke. Berikutnya, perhatikan baik-baik ada contoh soal yang lain. Ya, suatu usulan proyek investasi senilai 60 juta, 600 juta dengan umur 5 tahun. Arus kas masuknya sudah bisa diprediksikan sebagai berikut ya. Tahun pertama 300 juta, tahun kedua 250, tahun ketiga 200, tahun keempat 150, dan tahun kelima 100 juta. Jika syarat pengembalian adalah 2 tahun, maka usulan proyek tersebut dapat diterima atau tidak. Jadi, kalau kita perhatikan baik-baik ya, dari nilai investasinya sudah ditentukan 600 juta gitu ya, dengan umurnya 5 tahun gitu. Nah, kalau kita lihat, akan kembali modal mestinya pada tahun kedua lebih sekian bulan. Tapi ada syarat. Di situ syaratnya pengembaliannya adalah 2 tahun. Maka apakah kita akan terima atau tidak? Kita akan bisa menjawabnya kalau kita sudah menghitung. Nah, sekarang kita hitung. Ya, kita akan hitung. Arus kas masuk dan arus kas masuk kumulatif kita hitung dulu. Jadi kalau kita perhatikan di tahun pertama ada arus kas masuk 300 juta. Ya, tahun kedua 250 juta sehingga total cash in-nya adalah 550. Lalu pada tahun ketiga ada cash in masuk lagi 200 juta sehingga totalnya 750 juta gitu. Nah, kita ingin menghitung ya, kita ingin menghitung pada posisi berapa tahun berapa bulankah masa periode pengembalian modal akan terjadi, gitu ya. Nah, seperti dengan cara yang uh, sebelumnya, ya, cara yang sebelumnya di tahun kedua, ya, di tahun kedua, lalu kemudian kita akan menghitung selisihnya. Selisihnya 600 dikurangi 550. Selisihnya ini ya. Ini selisihnya harus kumulatifnya 550 nih ya. Jadi tahun pada tahun ketiga tapi kan tidak penuh. Ya makanya 750 dikurangi 550 ya dibagi dengan 750 dikurangi 560. Kita coba ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Mohon maaf ya. Totalnya
kita kan mau mencari di angka 600 ya, di angka 600. 600 sedangkan yang terkumpul adalah 550. Maka 600 dikurangi 550 dulu, gitu ya. Nah, baru dibagi dengan 750 dikurangi 550. Ya, jadi ketemunya 600 dikurangi 550 adalah 50. Kemudian 750 dikurangi 550 adalah 100. Ya, 50 dikurangi 100. Ya, berarti berapa? Setengah ya. Satu, satu per berapa? Ada yang hitung? Ya, sama aja dengan seperempat. Ya, sama aja dengan seperempat. Ya, 5 dibagi, 50 dibagi 200 ya. 5 dibagi 200 kalau dibulatkan sama aja dengan seperlima atau 25% ya kalau kita hitung menggunakan kalkulator. Kalau kita menggunakan kalkulator, ketemunya 0,25 atau 25%. Nah, 2 tahun tetap ya ditambah dengan Dua. 0,25 ya. Ya, Jadi 0,25 jadi 2,25. iya, atau seperempat dikalikan 12 bulan bisa juga. Ya, dalam bulan bisa, dalam tahun bisa. Jadi tergantung nanti terserah kita yang menganalisa apakah menggunakan bulan atau menggunakan tahun ya. Kalau menggunakan tahun istilahnya 2/4 tahun atau dalam menggunakan bulan ya 2 tahun 3 bulan gitu ya. 2 tahun 3 bulan. 3 bulan itu sama aja dengan seperempat ya seperempat tahun. Jadi 12 dibagi 4 itu 3 bulan. Itu hanya istilah saja ya. Nah, maka karena yang dipersyaratkan itu 2 tahun, jadi proyek itu 2 tahun, ya misalnya sudah ditentukan oleh si bohirnya, oleh si prinsipalnya, misalnya ini 2 tahun harus selesai proyeknya, tapi ternyata akan kembali modal dalam waktu 2 tahun lebih 3 bulan, maka pastinya kita akan rugi karena uangnya belum kembali, modalnya belum kembali, tapi proyeknya udah selesai, gitu ya. Makanya kemudian usulan proyek ini tidak layak, maka ditolak, gitu ya, ditolak. Karena ada persyaratan tadi, prinsipal mengatakan ini proyek berjalan maksimal 2 tahun, tapi setelah kita hitung ternyata feedbacknya, returnnya itu bisa kita terima setelah 2 tahun lebih 3 bulan. Nah, ini adalah hitungan matematis dengan pendekatan finance ya. Tapi dalam kenyataannya mungkin nanti akan ada yang tanya ya kalau kritis. Pak, tapi ada juga loh proyek rugi tapi ada orang yang mau handle gitu ya. Ada yang mau handle loh gitu. Padahal tidak dalam hitung-hitungan matematik, hitungan dengan hitungan matematis itu tidak masuk gitu. Tapi ada orang loh yang berani. Nah, itu namanya spekulan. Ya, spekulan. Dia punya asumsi dan perhitungan sendiri tuh, ya kalau spekulan itu. Ya, misalnya dia berasumsi bisa mendapatkan berbagai sumber daya atau resources yang murah misalnya, atau dia uh, ada asumsi ada suatu penurunan harga bahan baku misalnya, atau bisa juga dia berasumsi misalnya dia kalau berpikirnya negatif mungkin bisa aja dia akan mengurangi spek-speknya misalnya. Atau kalau dia berpikir positif, mungkin dia bisa jual dengan nilai yang lebih tinggi dari itu, sehingga dia berani, misalnya. Ya, itu
hal-hal lain di luar teknis. Tapi secara teknis, dalam pendekatan matematis, ketika ada proyek itu dinilai rugi ya, di dalam hitungan seperti ini, maka akan ditolak proyeknya. Ya, proyeknya sebaiknya ditolak. Oke ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Nggak ada? Bikin bertanya, Prof. Boleh, Mbak Dewi, Dewi, ya, Prof. silakan. Ya, itu untuk yang pembaginya kenapa dikurangi 550 juta ya, Prof? Oh Terima ya, kasih, Prof. ya sama-sama. Jadi ini adalah arus kas yang tidak tetap. Pertama, ada arus kas tetap, ada arus kas tidak tetap. Nah, ketika ada arus kas yang tidak tetap, maka harus dihitung arus kas kumulatifnya. Pada tahun pertama 300, pada tahun kedua ada kas masuk 250 sehingga totalnya 550. Lalu ini 550 belum memenuhi ya kan? Belum memenuhi nilai investasi awalnya yaitu 600 ya 600 juta ya. Baru terima di tahun kedua 550. Baru pada tahun ketiga kita akan menerima 600 ya kan 600 lebih ya berarti ini diangkat 750. Padahal yang kita butuhkan adalah hanya 600 untuk menghitung titik baliknya. Gitu ya. Nah, karena dia di angka 2 tahun lebih berapa bulannya kita nggak tahu. Tapi di angka 2 tahun itu kita sudah terima 550. Gitu ya. Sehingga ini menjadi tahun dasar. Ini menjadi nilai dasar. Tahun dasarnya 2, jadi nanti 2 plus bla 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 itu yang nanti kita akan hitung ya 2 plus. Nah, angka 2 ini arus kumulatifnya nanti berapa arus kas kumulatifnya? Itu yang nanti akan dijadikan sebagai pengurang untuk menghitungnya sebagai pengurang. Gitu ya. Nah, yang di Baik, Prof. atas ya, Mbak Dewi, sampai Ya, di Prof. ya, cukup jelas sampai di sini. Ya, Prof. Cukup jelas, Prof. Terima kasih. Oke, sama-sama. Prof Jadi nanti izin mau kalau tanya, Prof. Saya iya, Rudi, Prof. Mas Saya Rudi mau nanya, Prof. Kalau payback period itu idealnya berapa tahun, Prof? Ya, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kan investor juga harus tahu ya untuk ya. periode apa payback periodnya itu tuh, Prof. Ya, oke, Mas Rudi. Ada pertanyaan dari Mas Rudi. Mungkin pertanyaan ini bisa juga ada yang sama ingin diketahui. Kira-kira berapa tahun sih suatu proyek wajar bisa kembali modal gitu ya? Nah, Ya. ini akan sangat tergantung kepada investasinya. Itu yang pertama. Ya, apakah dia masuk ke sektor real atau ke sektor keuangan itu akan berbeda. Ya, akan berbeda. Apakah masuk ke sektor real atau masuk ke sektor keuangan. Kemudian yang ketiga yang akan membedakan juga adalah jenis industrinya, ya, jenis industrinya. Untuk jenis industri yang sudah matang, yang sudah matures, itu biasanya feedback atau return-nya itu kecil karena bisnisnya sudah banyak pemainnya. Contoh misalnya bank, misalnya di sektor keuangan. Bank itu kalau dia mau jualan, pasti rate-nya itu sudah dibatasi, nggak bisa semaunya. Misalnya dia mau jualan kredit ya, yang sama itu kalau di bank ya jualannya adalah kredit. Misalnya mengenakan tingkat suku bunga di atas 12%. Wah, itu biasanya sulit jualan. Karena ternyata rata-rata sekarang dengan adanya KUR itu berkisar antara 6 maksimal 12. Kalau dia jualannya lebih dari 12%, maka tidak akan banyak yang mau beli. Ya, berarti nanti return-nya juga akan menjadi rendah gitu. Itu contoh saja ya. Nah, tergantung tadi pada sektor real atau sektor keuangan, lalu kemudian akan tergantung kepada jenis
industrinya. Apakah industri yang sudah matang atau industri yang baru bertumbuh. Contoh misalnya, maaf ya saya sebut nama artis yang kemarin sempat rame viral gitu ya, yang diperiksa oleh KPK. Ada yang ingat, tapi yang melakukan bukan artisnya, tapi suaminya. Siapa? Ini kalau Dewi ibu. Sandra. Sandra Dewi. Wah, Sandra Dewi. ini kalau Nurmala Dewi. ya. Nurmala Dewi. Amit Prof. Vespa. Amit. Ya, pasti semua tahu tuh ibu-ibu, mbak-mbak. Karena kalau ada berita pasti akan kebaca tuh. Nah, Iya, itu Pak. suaminya itu masuk ke bisnis yang belum matang, yaitu di timah, ya. Artinya pemainnya tidak banyak. Nah, kalau tidak banyak, maka marginnya sangat besar sekali, ya. Atau masuk ke nikel misalnya, ya. Kenapa sih tiba-tiba presiden kita menjadi sangat kaya raya gitu ya? Ya karena ada bisnis yang dimasukinya yang tidak setiap orang paham tentang itu. Masuk ke nikel gitu ya. Nah, nikel itu marginnya di pasar sangat lebar sekali gitu. Nah, kalau masuk ke bisnis-bisnis yang masih belum mature, yang belum matang, itu kita bisa dapat keuntungan yang berlipat-lipat sehingga PP-nya menjadi sangat pendek ya. Kalau PP-nya pendek, maka ekspektasi dan potensi profitability-nya sangat besar. Artinya apa? Kalau sudah kembali modal kan selebihnya berarti keuntungan. Betul nggak Mbak Dewi? Mbak Dewi. Ya, iya, Prof. Iya, gitu ya. Jadi kalau Mas Rudi dari tanya berapa? Tergantung gitu ya. Kalau kita masukin ke bisnis yang belum banyak pemainnya, maka kita bisa sangat pendek dan selebihnya adalah keuntungan kita karena modalnya udah kembali gitu. Makanya para pemain timah, para pemain nikel ya di mining, di tambang itu dia biasanya pendek ya, cycle-nya dia pendek, circle-nya dia pendek, PP-nya pendek gitu ya. Makanya biasanya itu sangat disukai oleh para politisi ya. Karena 5 tahun misalnya, ini 5 tahun nih, besok nih ya, yang baru kepilih kemarin tuh gitu ya. Nah, biasanya untuk project-project mining gitu, itu berebut tuh ya. Karena marginnya itu nggak ketahuan gitu. Tapi kalau masuk ke bank, enggak deh gitu ya. Karena kalau masuk ke bank atau ke lembaga keuangan itu langsung ke detect ya. PPATK ke detect, ngedetect gitu ya. PPATK ngedetect, KPK ke detect. Ketahuan ya, langsung ketahuan. Tapi kalau masuk ke mining ya, masuk ke tambang misalnya atau masuk ke perhutanan misalnya mau babat hutan misalnya, itu masyarakat nggak ngerti, nggak tahu gitu ya. Ada ada misalnya 1 juta hektar gitu ya, itu di Sulawesi dibabat gitu ya, habisin tuh gitu. Orang Jawa nggak tahu kalau di sana hutannya habis gitu ya. Mungkin mahasiswa di sini semua tahu kan. Kemarin saya lagi ngobrol ya dengan asosiasi guru besar ya di Pullman Hotel, di Pullman Hotel. Ada pejabat deputi 1 eselon 1. Saya tanya, uh, ibu-ibu, Bu, tahu nggak orang terkaya di Indonesia siapa? Nggak tahu itu ibu-ibu apa benar-benar nggak tahu atau pura-pura nggak tahu gitu ya. Atau di sini ada yang tahu nggak siapa orang terkaya di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Halo, Yang punya Jarum, Pak. Yang punya perusahaan Jarum. bukan jauh ya, belum, Oh ya, belum, ya kan? Di sini aja nggak ada yang tahu. Sinarmas ya, Pak? Siapa, Mas Bob? Sinarmas. Sinarmas? Iya. Bukan. Masih ada yang lebih kaya lagi. Pemilik BCA, Prof. ICBP. Indofood. Proyek Masih Rupang kalah. Pemilik Indofood juga masih kalah. Nggak terdeteksi sebelumnya. Tommy Soeharto.
Udah Sem- kelewat, Tommy. Sempurna dong. Oh ya? Oh, udah kelewat. Lewat. Udah, sempurna juga udah kelewat. Budi, Prof, Budi Siapa? Mekarino. Gue bilang lagi. Oh, Prayogo enggak. Pangestu bukan, Prof? Yes, right. Prayogo Pangestu. Ya kenal ya. Tahu nggak kekayaannya berapa? Ada yang tahu nggak kekayaannya? 39 triliun. Prof, Berapa? 39 triliun. Oh, masih jauh. Masih jauh. Jauh. Tiga- Ngerti nggak? 39 Dia miliar dolar, Prof. berapa? 39 miliar dolar. 39 miliar dolar. Miliar dolar ya. 620 590 triliun. Dia menguasai 46% PDB kita. 46% PDB Indonesia. PDB Indonesia 1 tahun itu Masya Allah. itu 1.200 ya. itu duit, 1.200 Prof. per tahun. Ngerti nggak? Seorang bisa menguasai 46% PDB kita. Ngeri nggak? Hampir setengahnya di Indonesia. Hampir setengahnya. Luar biasa ini. Setengahnya coba. Jadi itulah ketimpangan di Indonesia luar biasa. Ya, luar biasa. Dan itu udah diekspos kemarin oleh Credit Suisse. Karena dananya itu ada di mana-mana di luar negeri, ada terutama di Swiss Bank. Ya, di Swiss Bank. Saya itu masih ingat jalan-jalan ketika masih SMA tahun 88. Saya masih SMA kelas 1. Waktu itu saya dapat ini ya, dapat pertukaran pelajar SMA antar provinsi. Waktu itu yang mengadakan Mbak Tutut kalau nggak salah. Ya. Nah, itu kita dengan Provinsi Maluku. Jadi Jawa Tengah, saya dari Jawa Tengah nah, ketika saya dibawa ke Maluku, itu saya diantar ke Maluku Utara di Pulau Serang, di Pulau Seram, ya. Ke Pulau Seram itu menyeberang tuh dari Ambon gitu ke situ sekitar 6 jam lah perjalanan, 5 sampai 6 jam gitu. Nah, di situ itu baru didirikan Barito Timber, ya, PT Barito. Itu tahun 80. Waktu itu saya masuk ke Serap itu hutan belantara, ya, kayak masuk di dunia apa gitu, ya. Lalu sampai ke tengah-tengah itu kan waktu itu kita diajak keliling ya, keliling apa wilayah biar mengenal Nusantara waktu itu. Saya masih ingat betul itu mampir ke perusahaan yang dibangga-banggakan pada saat itu, ya. Itulah awal mulai Prayogo Pangestu mendirikan kerajaan, ya, dari hutan itu. Sekarang kalau kemarin saya ke sana itu udah gundul habis. Ya, jadi apa namanya yang dihabisin adalah hutan. Hutan sama pertambangan, ya sama apa? Sama bumi, ya sama sama mining, ya. Sama mining. Wah, ini jadi cerita cerita. Gak apa-apa, Prof. Ini Seru, Prof, gara-gara seru. Iya, gara-gara Mas sebagai Rudi ini. bahan sharing. Jadi pengetahuan juga, Prof. Ya, makanya kita kita ini masyarakat kecil tapi ya sedikit tahu begitu ya. Kadang ya jangan terlalu ini juga sih. Berlebih-lebihan juga ya karena ya begitulah kondisi kita itu kaya raya. Ya, Indonesia itu kaya raya tapi ya tadi hanya dinikmati segelintir orang saja. Ya, hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Itu ini kan saya lagi di Pekalongan nih. Sebelah kota saya itu ada namanya Kabupaten Batang. Kabupaten Batang itu adalah hutan belantara, Jawa Tengah. Ya, hutan belantara. Kalau mungkin di antara kita ada yang mau main-main ke Semarang, kemudian lewatin Pantura, tidak lewat tol gitu ya, akan ketemu yang namanya di situ ada hutan, ada
Ada hutan dulu yang sangat angker sekali, sekarang itu udah habis seperempat lebih sekarang, ya, karena dibangun kawasan industri, ya, ada eh, hampir 1,5 juta hektar itu sudah habis, sudah habis hutannya itu. Lalu kemudian sudah tergadaikan 30 tahun yang akan datang. Sudah tergadaikan 30 tahun yang akan datang, ya, oleh industri-industri raksasa dunia. Tesla masuk juga ke situ, ya. Ada uh, ada 5 perusahaan besar dunia yang masuk ke situ. Nah, transaksi-transaksi semacam itulah yang kemudian menjadikan seseorang yang tadinya itu orang-orang biasa menjadi orang-orang yang sangat kaya luar biasa. Ya, ya kenapa? Karena 30 tahun bayangkan, ya kan, 30 tahun hampir 1,5 juta hektar gitu ya digadaikan gitu. Nah, itu baru di satu titik kota ya, belum lagi bicara Indonesia. Ya, belum lagi bicara tentang Indonesia, ya. Oke lah ya, nggak terlalu jauh ngobrolnya. Saya balik lagi ke sini. Eh, hmm, tadi sampai di sini ya. Ya, Prof. Oke. Nah, ini kita coba lihat payback period dari sisi kelemahannya ya. Dari sisi kelemahannya, mengabaikan penerimaan investasi atau arus kas masuk sesudah payback period hanya mengukur kecepatan. Kemudian mengabaikan time value of money. Oke ya, kelemahannya ini. Apa yang dimaksud dengan time value of money? Ternyata nilai uang itu berbeda ketika uh, memasuki waktu yang berbeda. Itu time value of money. Uang, ya seperti mungkin materi yang sudah pernah kita selesaikan di awal ya, di sebelum UTS, itu ada time value of money, menghitung nilai uang. Antara 1 juta saat ini yang kita terima akan berbeda dengan 1 juta yang akan kita terima 1 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang. Nilainya yang berbeda. Nominalnya sama 1 juta, tapi nilainya berbeda. Kenapa nilai berbeda? Karena ada inflasi, ya, ada inflasi. Sehingga kita akan menggunakan suatu nilai nominal yang sama, tapi manfaatnya kita daya tukarnya bisa berbeda pada tahun yang berbeda ya, pada tahun yang akan datang. Nah, begitu juga ketika kita bicara di sini tadi ya, di sini. Nah, di sini angka 250, angka 200 juta, 250 juta, 150 juta, 150 juta tahun 4 tahun yang akan datang pastinya berbeda dengan ketika kita terima 150 juta sekarang di tahun pertama. Itu beda. Nah, di dalam perhitungan ini tidak kemudian dinilai dengan inflasinya, ya, tidak ada penilaian secara real, gitu ya, secara real tidak diperhitungkan. Itu kelemahan di dalam payback period. Makanya kemudian ada penyempurnaan dari formulasi ini dengan menggunakan standar time value of money pada periode berikutnya. Ya, nanti kita ada metode namanya discounted ya, payback period. Ya, ada namanya discounted payback period. Oke, sebelum masuk ke periode berikutnya, kita coba lihat contoh suatu project ya. Ada project A dan ada project B. Ada project A dan project B. Project A dan project B. Oke, kelihatannya pada tahun pertama semua project ini membutuhkan modal 1 juta.
Project A tahun pertama akan menghasilkan 1 juta, tahun kedua 100.000. Project B, 500.000, tahun kedua 1 juta, kemudian di tahun ketiga 2 juta, dan tahun keempat 1 juta. Jika dilihat payback period, maka proyek A lebih cepat dibandingkan proyek B. Artinya A lebih baik karena pada tahun pertama sudah menghasilkan seluruh nilai investasi bisa kembali ya pada tahun pertama. Tapi jika dilihat dari cash flow, proyek B lebih menguntungkan karena pada tahun ketiga dan keempat masih menghasilkan cash inflow. Sedangkan proyek A sudah tidak menghasilkan cash inflow lagi. Ya, ini perlu menjadi atensi bagi seorang analis gitu ketika menghitung PP, maka terkadang bisa menjebak ya. Mungkin kalau kita lihatnya hanya satu nilai evaluasi saja dengan menggunakan satu instrumen yaitu payback period, kita bisa terjebak terhadap potensi keuntungan. Ya, terhadap potensi keuntungan. Karena proyek A dinilai PP lebih cepat, proyek B lebih lambat. Tapi proyek B dari sisi potensi keuntungan ternyata memberikan lebih besar dibandingkan dengan proyek A. Itu kelemahan di dalam payback period. Lalu contoh berikutnya adalah kalau kita lihat investasi proyek C dan D. Ya, proyek C dan D. Proyek C ini kalau kita lihat di tahun kedua, tahun ketiga sudah kembali modal. Sedangkan cash flow di proyek D, tahun ketiga juga akan kembali modal, ya kembali 1 juta. Namun, di tahun pertama, proyek D sudah bisa menghasilkan cash flow. Proyek C belum menghasilkan cash flow di tahun pertama. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kita akan memilih proyek C atau proyek D. Itu ya. Jika dilihat PP, maka tentunya proyek C dan proyek D itu kan pada tahun ketiga sebelumnya sama-sama ya di tahun ketiga kalau dilihat dari PP-nya. Namun jika dilihat dari cash flow-nya, proyek D lebih menarik. Kenapa? Karena pada tahun pertama sudah menghasilkan cash inflow. Sedangkan proyek C tidak menghasilkan cash inflow. Itu ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu didalami ketika menggunakan analisis payback period ini. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Udah cukup? Mbak Dewi, Mas Ah, Rudi? Ada Prof, yang mau ditanyakan? Mas Yudi? Ya, Mas. Mangga. Yudi, Prof. Gini, Ya, Mas Prof. Yudi. Ini saya sedang menganalogikannya, ya, Prof. Ya. Jadi, misalnya nih, Prof. Saya punya uang 150 juta. Saya belikan kontrakan 1 pintu. Di mana kontrakan tersebut saya sewakan, di mana 1 bulannya itu 500.000, misalnya, Prof. Ya. Dalam 1 tahun, artinya kan saya mendapatkan income 6 juta ya, Prof. Ya, 12. Jadi 500.000 kali 12 bulan ya, Prof. Ya. Nah, berarti untuk mendapatkan, katakanlah buat balik modal itu 150.000 dibagi 6 juta itu, Prof. Artinya 25 tahun lagi itu baru modal saya akan balik. Kecuali dalam periode 5 tahun saya naikkan, ya Prof. Tapi kalau kontrakan kan, katakan nggak bisa langsung signifikan, saya naikkan 100 atau 50.000 atau 100 atau 200.000 gitu ya. Jadi pelan-pelan seperti itu, Prof. Ya. Berarti secara umum bisnis kontrakan itu balik modal itu lama. Jadi dikatakan agak susah, agak kurang menguntungkan ya, Prof. Ya, kalau dari segi
eh, long termnya oke, setelah pensiun mungkin bisa apa namanya, secara survive ya Prof ya, pengganti uang pensiunnya. Tapi secara kalau lihat dari balik modal itu agak lama Prof ya, 25 tahun ya Prof. Gimana Prof tanggapnya Prof? Makasih Prof. Ya, makasih Mas Yudi. Ini pertanyaan yang bagus dan sangat implementatif ya, sangat implementatif. Kenapa? Karena kita sering menghadapi suatu case seperti ini, mungkin orang tua kita atau bahkan kita sendiri sekarang sudah memikirkan untuk investasi yang memberikan nilai profitability dan nilai pengembalian yang visible gitu ya, yang ekonomis dan visible gitu. Nah, ini berbeda case-nya ya. Kalau ini kan project ya, Mas Yudi. Jadi bedakan antara project dengan bisnis. Gitu ya, Mas Yudi ya. Oke, Oke Prof, baik Prof. ya, tolong dibedakan. Jadi kalau project itu ada jangka waktunya. Misalnya kita bikin jembatan. Nah, bikin jembatan. Yang bikin jembatan ada namanya manajemen project. Nah, projectnya adalah pemilik pengelola tender, pemenang tender. Itu aja jangka waktunya. Gitu. Nah, kalau tadi case-nya, misalnya Mas Yudi yang sampaikan, itu bukan project. Itu adalah bisnis. Kalau bisnis pasti long term. Maka yang perlu dibandingkan adalah yang ekuivalen ya dengan bisnis yang lain. Contoh misalnya kita naruh uang 150 juta di deposito atau kita akan beli tanah dan bikin bangunan dari 150 juta itu untuk misalnya kos-kosan, rumah kontrakan misalnya. Maka pasti akan berbeda. Kalau kita taruh di bank dalam bentuk deposito, mungkin kita akan terima sekitar maksimal itu 4% per tahun. Ya. Atau kita dekatkan 5% lah. Gitu ya, 5% per tahun misalnya. Nah, kalau 5% per tahun, maka kita bisa hitung itu. Ya, 5% per tahun. Berarti per tahun dari 150 juta kali 4%. 15 kali 4, 60. Berarti dapatnya berapa itu? 4% dari 156 6 juta ya? Berapa Mas Yudi? 6 juta Prof. 6 juta ya? Ya, 15 kali 4. Oke, 6 juta. Jadi setahun akan dapat 6 juta. Sementara kalau kita buat kontrakan misalnya, kemudian kita misalnya sewakan nanti per satu pintu misalnya dapat tadi angkanya 500.000 per bulan, berarti perhitungan per tahunnya kan hampir sama tuh ya, 6 juta juga ya. Iya Ya Prof. Mas itu ya. Oke. Iya Prof. Nah, sekarang yang perlu dipikirkan dalam bisnis adalah ya nilai akhir dari investasi yang kita tanamkan itu. Jangan dilihat dari per month-nya atau per annual-nya, ya per tahunnya. Kalau kita simpan di dalam bank, maka kita akan pasti tahu bahwa nilai akan terjadi inflasi, ya. Akan turun tuh nilai 150 juta itu mungkin 25 tahun yang akan datang itu nilainya hampir sama mungkin dengan uang sekitar 75 juta kali nilainya, gitu ya. Nilainya, gitu. Tapi kalau kita beli tanah, justru akan naik ya nilai investasi itu setiap tahunnya. Gitu Mas Yudi. Itu namanya bisnis. Nah, contoh sederhana, saya tuh beli tanah di Depok 200 juta. Ya, 200 juta tahun 2007. Kemarin NJOP-nya keluar yang baru, itu nilai tanahnya sudah menjadi sekitar 650. Berarti artinya setiap tahun itu hampir naiknya itu berapa persen tuh? Ya sekarang 2007 sekarang 2024 ya. Anggaplah misalnya 15 tahun lebih ya, 15 tahun lebih. 15 tahun lebih dari 200 menjadi 600. Berarti kan 3 kalinya ya. 3%-nya. Berarti setiap tahun itu 100% naiknya tuh. 100% naik. Ya, 5 tahun naik 100%.
Ya 5 tahun naik 100% lagi gitu. Jadi 200 menjadi 600 gitu. Nah, apakah mungkin itu terjadi kalau kita misalnya naruh uang misalnya di bank? Nggak akan mungkin itu terjadi, Mas Yudi. Ya, nggak akan mungkin itu terjadi. Nah, jadi yang tadi contohkan itu pertanyaannya, kita harus bedakan apakah itu project atau bisnis. Oke. Baik, baik Nah, Prof. terus Clear, ya, Prof. Mas ya. Makasih Prof penjelasannya Prof. Ya, sama-sama. Nah, berikutnya adalah discounted payback period. Ini sekarang kita akan memperhitungkan nilai waktu. Ya, akan memperhitungkan nilai waktu. Kelemahan payback period dalam hal mengabaikan time value of money tadi bisa diatasi dengan memodifikasi metode menjadi discounted payback period. Nah, di situ ada discounted. Discountednya dengan menggunakan yang namanya interest factor atau nilai bunga. Diskontonya menggunakan nilai bunga. Contoh, ya contoh misalnya cash flow proyek pada suatu investasi senilai 1 juta ya. Tahun pertama 500, tahun kedua 400, 300, 4, 100. Nah, dengan adanya interest factor, kita ada diskonto 10%. Ya, ada diskonto 10%. Maka kita akan bisa memberikan dengan nilai interest factor. Jadi interest factornya ini kita harus lihat di di faktor bunga ya di tabel atau bisa juga kita hitung dengan menggunakan kalkulator ya dengan menggunakan kalkulator. Aduh, rumusnya di sini belum muncul ya. Ah, ini rumusnya ini. Ya, rumusnya ini. Sorry ya, mungkin ini sebetulnya ada di materi sebelum apa UTS ya, ada tim value of money. Jadi kalau 10% itu rumusnya kan 1 per gitu ya, 1 plus 1 plus R pangkat N ya, pangkat N. N-nya itu tahun gitu, R-nya itu interest rate yaitu 10% berarti 0,1. Jadi 1 dibagi dengan 1 plus R pangkat N, itu ada rumusnya itu. Kalau misalnya kesulitan menghitung itu, bisa langsung menggunakan tabel interest factor, ya tabel interest factor. Nanti saya share tabelnya ya, saya share tabelnya. Jadi kalau biar ngitungnya mudah. Jadi kenapa sih di sini ketemu 454, 550 karena 500.000 dikalikan dengan 400 dikalikan dengan interest faktornya. Nah, kalau misalnya kita mau hitung, ini saya stop share dulu ya, mungkin biar ada gambaran. Biar ada gambaran, saya buka pakai Excel, nanti dilihat cara ngitungnya. Pakai Excel. Pakai manual bisa. Mana nih Excel? Ini yang muncul apa ya di layar ya? Tabel, Prof. Produk rokok. Excel ya? Produk rokok, Pak. Iya, Ya, Excel, Excel. Prof. Tabel rokok. Oh. Nah, ini udah muncul Excel kosong. Excelnya Sudah, kosong. sudah Prof. Oke ya. Sudah, Prof. Kosong, Nah, Prof. oke. Ini misalnya DF-nya 10% ya, diskon faktornya misalnya 10%.
10% itu sama dengan 0,01. Ya, 0,01. Sorry, 0,1 ya. 0,1. 0,1, maaf, 0,1. Nah, rumusnya itu 1/1 R pangkat N. Nah, rumusnya kayak gitu. Misalnya gini, diketahui misalnya R sama dengan 10%, ya 10%. Lalu N-nya sama dengan 1, ya 1. Maksudnya 1 tahun, gitu ya 1 tahun. Maka berapa discounted faktornya? Ya, ada istilah lain interest factor. Interest factor. Jadi ada bahasa yang berbeda ya. Nah, kita bisa menghitung discounted faktornya sama dengan ya 1 dibagi 1 plus 0,1, 10% kan 0,1 ya. 0,1 atau 0,1 pangkat 1 ya, pangkat 1. Pangkat 1. Oh, harus koma ini. Ini harus koma. Nggak bisa atau ini 10%. Ya, 10%. 0,9990909. Nah, diskon faktornya segini nih. Ya. Ini untuk tahun pertama ya. Tahun pertama. Kalau tahun kedua ini tahun kedua 1 dibagi 1 plus tadi ya berapa? 0,1 pangkat 2. Ya, tahun kedua berarti pangkat 2. Nah, 0,82. Oke. Tahun ketiga DF-nya sama. Tapi pangkatnya diganti. Ya, pangkatnya 3. Pangkat 3. Nah, gitu. Nah, ini saya simpan dulu ya. Nanti saya liatin yang perhitungan tadi kenapa bisa gitu. Ini pakai manual ya. Nanti saya share yang pakai rumus ya. Makanya tadi saya mau kirim tapi ternyata besar ininya. Nanti saya liatin formulasi yang saya buat yang bisa digunakan secara cepat. Kalau mau menghitung keuangan menilai investasi dengan cepat ya dengan menggunakan aplikasi. Ini pakai manual. Kita kan belajar pakai manual dulu biar paham dari mana munculnya angka itu harus paham. Saya simpan dulu biar nggak hilang. Saya simpan ke sini. Keuangan, perhitungan
perhitungan diskon faktor. Oke, tadi contoh di dalam ini ya, tadi ini saya copy saja biar angkanya sama. Ya, saya stop share, saya masuk ke Excel, saya kopikan di sini biar eh loh, kok nggak ke copy semuanya? Hmm, oke. Ini terlihat di slide apa ya? Yang terlihat di slide? Kok hilang? Kelihatan, Prof. Belum ada, Prof. Oh, Belum belum ada. ada. Ini sudah kelihatan Sudah belum ya? kelihatan, Prof. Ya, Sudah, udah sudah. kelihatan. Oh, sudah ya. Oke. Nah, saya itu ingin melihatkan ini. Kenapa sih muncul angka 454 ini, gitu ya? Di sini diketahui diskontonya 10%, gitu ya. Pada tahun pertama kok ketemu angka 454, berada dari mana gitu. Ya, ini caranya sebetulnya ada satu tahapan lagi. Itu kadang di dalam buku itu nggak dijelaskan secara detail, ya. Sebetulnya itu munculnya itu ini saya insert kolom ya biar saya kasih satu kolom itu. Nah, kolom di sini itu harusnya ini angka ini 0999 ini yang kita tadi hitung itu ya. Itu ada di sini nih. Tahun pertama ya saya masukkan ke situ eh, atau saya copy aja, saya masukkan ke situ. Nah, saya copy aja ke sini. Hmm. Saya tambahin komanya ya biar agak panjang. Oke, udah sama ya. 45. Oke. Nah, ini kalau tahun keempat biar lengkap ininya 4. Oke. Oke, kita kalikan ini yang 500 ini dikalikan dengan faktorialnya. Nah, itu faktorialnya. Nah, sama hasilnya ya. 454,545. Selisih 0, ya karena pembulatan. Jadi kalau kita ini yang sama ya. Ini kan sama nilainya. Ya, jadi sebetulnya perhitungan tadi eh, itu di sini ada diskon atau interest factor ya. Interest factor. Ada interest faktornya. Ini. Ini namanya time value of money ya. Dalam bahasa keuangan namanya time value of money. Jadi di dalam perhitungan investasi yang real itu selalu menggunakan yang namanya perhitungan time value of money. Oke ya.
Jadi kalau kita menghitung menghitung secara manual seperti ini ya. Jadi di sini muncul angka angka bersih ya disebut dengan net flow. Ya kalau dalam bahasa apa atau dalam bahasa lain namanya prosit. Ini kalau sudah dikalikan dengan interest factor maka hasilnya namanya prosit ya namanya prosit. Jadi kalau kita baca-baca buku keuangan itu ada banyak istilah yang terkadang kita harus pahami ya. Ada istilah discounted factor, ada interest factor itu sama. Terus kalau ada angka 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 nominal yang sudah dikalikan dengan interest factor itu namanya prosit. Ini prosit. Ya ini prosit. Oke. Ah, saya simpan dulu. Nah, lalu mungkin ada formulasi ya yang bisa kita gunakan untuk menghitung ya untuk menilai payback period. Ini ada payback period. Ya, payback period. Ya, ada payback period. Nah, ini nggak tahu ya di slide kelihatan nggak ya? Kelihatan, Prof. Kelihatan di Kelihatan, Prof. oh kelihatan. Nah, ini alat bantu dengan cepat ya, alat bantu dengan cepat untuk menghitung berapa berapa tahun payback periodnya, ya informasi yang dibutuhkan, nilai investasi, lalu kemudian usia ekonomis dari investasi tersebut ya, artinya berapa lama sih aset yang kita beli itu menghasilkan bisa menghasilkan laba atau menghasilkan pendapatan ya bisa menghasilkan pendapatan berapa lama. Nah, itu disebut dengan usia ekonomis gitu. Lalu kemudian ada informasi tingkat suku bunga. Ya, tingkat suku bunga itu discounted factor tadi ya, interest factornya itu ada di sini. Nah, itu kita bisa isi dari apa informasi di sini. Ini ada informasi data. Ya, ada informasi data yang kita bisa ambil dari sini. Ya, kita bisa masukkan misalnya informasi terkait dengan aktiva ya, aktiva. Aktiva misalnya ada aktiva eh, aktiva misal tadi berapa ya? Kita coba lihat yang contoh soal aja biar sama. Eh, Tadi contoh soal kita ada berapa sih contoh? Yang barusan itu 1 juta ya. 500, 400, 300. 1 juta. Oke, kita ambil contoh yang tadi saja. Hmm. Aduh kok keluar ya. Hmm. Oke, tadi 1 juta. 1 juta. Nilai sisanya misalnya 0. Kemudian tadi berapa tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Oke, suku bunganya 10%. Oke. Lalu kita ingin tahu tentang modified internal rate-nya.
Penyusutannya hmm, hmm, 1 juta. Oke, 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 oke. Karena Excel lengkap nih. Oke, oke, oke. Sorry, 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 sorry. Saya balik lagi dulu ke materi dulu. Nanti jadi butuh text time ya, butuh waktu agak panjang nih menjelaskannya. Untuk menggunakan aplikasi sederhana, tapi kadang sampel juga. Eh, Balik lagi dulu ke materi dulu, biar kita selesaikan materinya dulu. Oke, oke ya. Kita lihat lagi ke slide. Masih terlihat ini di slide? Masih, Prof. Oke ya. Oke. Nah, balik ke sini dulu. Ini tadi cara menghitung angka ini tadi sudah ketemu ya, dikalikan dengan diskon faktornya dari masing-masing cash flow ini gitu. Nah, ini yang kita gunakan adalah dari nilai bersihnya yang di sini, bukan yang di sini gitu. Kalau menggunakan discounted payback period. Jadi yang kita gunakan setelah mendapatkan nilai bersih ya dikalikan dengan interest faktornya. Itu ada di sini. Jadi artinya apa sih ini? Artinya bahwa 500.000 yang akan keterima 1 tahun yang akan datang itu nilainya sebetulnya dinilai saat ini hanya 454 gitu. 400 tahun kedua yang kita akan terima itu sebenarnya 330 sekian gitu. 300.000 pada tahun ketiga yang akan datang sebetulnya nilainya cuma 20,25,400 gitu. Ya nilainya sebetulnya segini gitu. Dengan adanya inflasi atau discounted factor sekitar 10% tadi, dengan 10% ini. Nah, sehingga ketika kita akan menghitung berapa payback period-nya dengan menggunakan discounted, maka kita akan bisa melihat di sini, ya tentunya di tahun ketiga ini akan kembali sehingga tahun kedua kita sudah ambil tahun kedua, kemudian eh, kita oke ya kita dapatkan 214 dari mana? 214 dari masih ada yang ingat menghitung mencari nilai ini caranya Mbak Sepri kenapa 214 ada yang masih ingat caranya ngitungnya siapa yang ingat Mas Yudi Mbak Dewi Mas Eko halo Nggak inget, Prof. Maaf. Prof, maaf, Prof. Nggak ingat. oh oke coba kita lihat ke atas lagi ya ini contohnya oke ini ada arus kas akumulatif ya, kumulatifnya gitu ya. Yang dihitung itu adalah kumulatifnya, ya bukan arus kas yang di sininya. Karena di sini menunjukkan ini investasi kita berapa sih investasinya? Investasinya 600 ya, 600. Nah, 600 itu di angka mana sih? Ya di antara 550 dengan 750 gitu ya angkanya antara ini dengan ini gitu. Sehingga angka N-nya itu diambil dari ini. N-nya 2 gitu ya.
Lalu kemudian 750 dikurangi dengan 550, gitu ya. Oke. Jadi selisih sebelum angka 600 itu kan 600 dikurangi 550 ya dibagi dengan 750 dikurangi 550. Ini rumusnya ini ya. 600 kan investasinya kan 600 ya, 600 dikurangi 550 ya, kemudian 750 dikurangi 550 di sini ya. Jadi 600 dari mana? 600-nya itu adalah nilai investasinya dikurangi dengan pada tahun N-1, yaitu N-nya 3 sebetulnya minus 1 di sini 550, kemudian dibagi 750 dikurangi dengan 550 gitu ya di sini. Nah, berarti kalau kita mau menghitung yang kasus di sini, ya kasus di sini, berarti kita perlu ada kolom satu lagi nambahin. Karena ini kan belum akumulasi ya, masih menghitung nilai bersih dari ini. Nah, di sini harus ada akumulasinya. Akumulasi, jadi tahun pertama ditambah dengan tahun kedua, ini nanti ada saldo di sini. Saldo, ya ada nilai saldonya di sini. Ya, kita coba hitung ya, pakai Excel. Ada yang mau hitung pakai Excel? Di sini boleh dikasih kolom tambahan. Ya, kemudian 454 ditambah dengan 330 nanti ada saldo di sini. Nanti di sini ada tambahan lagi, tambah lagi dengan 225 di sini. Ya. Nah, lalu caranya angka 1 juta, ya angka 1 juta nanti dikurangi dengan nilai ini. Ini tambah ini, ya 454 tambah 230. Ketemunya 214. Gitu ya, ketemunya 214. Kemudian dibagi dengan saldo yang ada di sini dikurangi dengan saldo yang ada nanti di sini, di kolom ini. Ya di baris 2 ini, nanti di sini. Ya di sini. Ya ketemu 225.400. Jadi ini untuk menghitung ini ada perlu 2 langkah sebetulnya. Di sini harus ada 1 kolom discounted factor untuk menghitung ini, kemudian ditambah dengan akumulasi, ya dengan kumulatif. Ya kumulatif atau akumulasi saldonya itu. Itu caranya begitu. Oke, karena ini materinya agak masih banyak, jadi balik lagi ke sini dulu. Menghitung net present value, ya, menghitung net present value. NPV itu sering digunakan untuk menghitung nilai saat ini itu berapa sih dari suatu arus kas yang kita akan terima di masa yang akan datang. Makanya disebut dengan net present. Present itu kan saat ini ya. Jadi nilai bersih saat ini berapa sih? Itulah ya. Nilai bersih saat ini berapa? Itu. Oke, ini mahasiswa saya masih ada di sini nggak sih? Jangan-jangan saya bicara sendiri. Halo? Ada Prof, masih ada. Ada, Masih Prof. ada, Prof. Saya takutnya udah pada pergi. Karena ini Hadir, hitung-hitungannya Prof. itu. Hadir. Ini masih nyimak, Prof. Masih nyimak, Prof. Thank you, makasih. Oke ya. Ini saya coba pelan-pelan. Net present value itu adalah suatu teknik untuk menilai, gitu ya, untuk menilai suatu nilai uang di masa yang akan datang. Dan kita akan nilai berapa saat ini sebetulnya, gitu ya. Berapa sih nilai uang yang sebenarnya saat ini, gitu ya. Misalnya gini, kita akan terima uang 1 juta sekarang, atau kita akan terima uang 1 juta 2 tahun yang akan datang. Kira-kira akan milih yang mana Mbak Rani? Mbak Rani masih ada? Mbak Rani Mauskori? Oke, lagi ke belakang mungkin ya. Iya, Oh, ada Prof. oke. Saya ambil uang 1 juta sekarang. Oke, kenapa?
Mbak Rani? Karena kalau di masa depan pasti sudah depresiasi kan 1 jutanya. Oke, good. Jadi yang pertama itu, yang kedua faktor ketidakpastian ya, uncertainty. Ya, kalau orangnya masih komit. Kalau tidak, atau bisnisnya tiba-tiba gagal, default, maka kita nggak akan terima itu. Tapi kalaupun pasti akan diterima, misalnya, maka nilainya sudah berubah, gitu ya, nilainya sudah berubah. Nah, untuk menghitung itu menggunakan yang namanya net present value, gitu ya, kita akan menggunakan net present value. Bila present value cash flow kita lebih besar dari cash outflow-nya atau nilainya positif, maka usul investasinya diterima. Bila present value inflow-nya lebih kecil dari cash outflow, maka investasi kita tolak. Kenapa? Karena antara yang kita investasikan dengan yang kita terima lebih kecil dibandingkan dengan yang sudah kita keluarkan. Itu. Nah, sekarang caranya, ya ini rumusnya seperti ini. Jadi cash inflow dibagi dengan interest factor ya, dengan 1 plus I atau R tadi yang kita sudah contohkan di Excel, pangkat N. Lalu kemudian dikurangi dengan initial outflow. Initial outflow itu sama dengan capital seed atau sama dengan jumlah investasi awal. Ya, investasi awalnya berapa gitu. Oke ya, ini contohnya. Contohnya, PT Jaya Madi berencana melakukan investasi pada proyek X sebesar 1 juta dolar. Berikut perkiraan investasi proyek tersebut. Ya, kita lihat di sini tahun pertama 500.000, tahun kedua 400.000, tahun ketiga 300, dan tahun 4 100.000. Jika tingkat diskontonya adalah 10%, apakah usulan investasi tersebut dapat diterima atau tidak? Oke, jadi investasinya 1 juta, lalu kemudian selama 4 tahun kita akan terima cash flow seperti ini. 500, 400, 300, 100. Apakah kita akan terima atau tidak? Sekarang kita lihat cara menghitungnya. Cara menghitungnya, kita harus memasukkan satu insert kolom ya, yang isinya tadi ya, isinya adalah discounted value, interest factor. Jadi ini kebetulan contohnya disederhanakan ya. Ini contohnya disederhanakan, jadi sebetulnya masih ada satu kolom lagi yang isinya interest factor tadi, yang kita sudah hitung dengan menggunakan Excel itu. Gitu ya. Ini kemudian ada lagi satu lagi kolomnya, yaitu kolom kumulatif saldo. Kumulatif saldonya ada di sini. Oke. Nah, baru muncul namanya present value cash flow. Ya, baru ada muncul present value cash flow. Oke, anggap saja kita sudah menghitung interest factornya. Jadi 500 dikalikan dengan interest factor yang 10% itu ketemu 545 gitu ya. 400 dikalikan dengan interest factornya 330, 600. 300 dikalikan dengan interest factor 10%, 225, 400. Sampai tahun ketiga totalnya 1.078.850. Nah, ada selisih dengan cash outflow-nya. Cash outflow-nya 1 juta ya. Jadi 1.078 dikurangi 1 juta masih nilainya plus ya, plusnya 78.850. Nah, jika ada suatu investasi dan kemudian kita mendapatkan NPV-nya sebesar ini ya, sebesar 78, sebesar plus ya, yang penting plus gitu ya, maka kita bisa mengatakan bahwa investasinya itu layak ya diterima. Kenapa? Karena
lebih besar cash inflow-nya ya 178 dibandingkan dengan 1 juta. 1.078.850 lebih besar dibandingkan dengan 1 juta. Nah, kalau ada NPV yang lebih besar dibandingkan dengan nilai outflow-nya atau nilai investasinya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa usulan tersebut bisa kita terima. Oke. Ini ada contoh investasi 120 juta. Lalu kita akan terima cash inflow-nya seperti ini dengan diskonto 12%. Apakah bisa diterima? Ya, untuk menghitungnya maka kita perlu menghitung, bisa menggunakan manual pakai Excel atau bisa juga menggunakan rumus yang sudah ada. Ya, oke, kita lanjut dulu. Oke, masih ada yang bisa menghitung ini? Yang mana tadi? Soal ini. Oke ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan Excel, ya kalau menggunakan Excel, di Excel itu ada fasilitas. Di Excel itu ada fasilitas. Namanya, oke, saya coba lihatkan ya. Excel, di mana ini Excel? Oke, ini di Excel itu ada formula. Ini kalau mau pingin cepat ya, kalau kita menggunakan manual, kalau kita menggunakan manual, itu menggunakannya dengan cara yang seperti tadi ya. Saya coba ke, oke kita pakai manual dulu aja deh, biar paham. Biar paham. Nah ini ya, oke. Oh. Oh, nggak mau ya. Hmm. Oke, apakah di layar kelihatan? Di layar Kelihatan, kelihatan. Prof. Oke ya. Iya, Kelihatan. kelihatan. Ini saya jelasin ya cara menghitung dengan menggunakan manual
ya. Pertama, kita perlu insert interest factor-nya dulu. Ini interest factor-nya. Ini adalah interest factor di mana? Dari menghitung ini, ya di sini. Ya, discounted factor interest factor-nya untuk 10% ya, untuk bunga 10%. Untuk bunga 10%, itu interest factor di tahun pertama itu 0,9 sekian. Kemudian tahun kedua 0,8 sekian. Tahun ketiga 0,7 sekian. Tahun keempat 0,6. Nah, ini interest factor ini kita taruh di sini gitu ya, kita taruh di sini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari present value dari cash flow. Ya, present value dari cash flow. Nah, di sini outflow project-nya yang sudah diestimasikan itu ditaruh di sini cash flow-nya. Tahun pertama akan dapat 500, tahun kedua 400, tahun ketiga 300, tahun keempat 400. Nah, ini tahun pertama dikalikan dengan interest factor pada tahun pertama. Nah, ketemu sekian, 454, 550. Itu ya. Lalu tahun kedua, kita akan terima 400, kita kalikan dengan interest factor-nya di tahun kedua. 0,82645. Ketemu angka 330. Tuh ya. Oke. Kemudian tahun ketiga sekian. Tahun keempat sekian. Tuh ya. Nah, pertanyaan kita kan diminta mencari NPV. Ya, mencari NPV-nya berapa? NPV itu caranya ya total present value-nya, ini totalnya yang kita terima dari tahun pertama sampai tahun keempat itu 1.078.850 nih ya. Jadi ini 1078 itu adalah penjumlahan dari ini ya, dari cash flow tahun pertama sampai tahun keempat itu sekian tuh ya. Lalu kemudian cash outflow-nya udah diketahui 1 juta kan gitu. Nah, NPV-nya berapa? NPV-nya adalah ini present value dikurangi dengan cash outflow-nya. Ketemu 78.850 ya, 850. Nah, ini cara mencari NPV. Ini cari mencari NPV. Ini kalau tidak dikerjakan sendiri mungkin tidak punya pengalaman gitu ya. Perlu dicoba ya. Nanti saya share aja ininya, latihan ini saya share. Kemudian nanti buat contoh ya, dibuat latihan ya, dibuat latihan. Nah, sebetulnya ini bisa digunakan dengan menggunakan formula ya, formula. Kita coba ya, formula. Kemudian cari finansial ya, di sini ada finansial. Lalu kemudian kita cari yang namanya NPV. Nah, ini ada NPV ya, NPV. Ya, NPV. Nah, di sini rate-nya kita ketik aja 10%. Ya, rate-nya 10%. Lalu kemudian value-nya. Ya, value-nya. Nah, kita blok aja ini. Ya, kita blok ini. Nah, kita masukkan ke sana. Ya, kita enter. Ya, kemudian oke. Ya, kita oke. Ada sedikit perbedaan ya. Ada sedikit perbedaan. Ini perbedaan. Ini 88, ini 78 ya. Perbedaan sekitar 10. Itu adalah perbedaan desimal, ya angka desimal. Ya, kalau kita lihat di sini nilai kita hitung pakai manual 78 ya, sedangkan kita pakai rumus di Excel ya ada selisih sekitar 9.000 ya. 9.000. Ini perbedaan desimal. Ya, ini perbedaan desimal. Oke. Jadi bisa menggunakan rumus seperti tadi nih ya, rumus formula. Ya. Walaupun angkanya sedikit berbeda, 9,8 perbedaannya, 9.800, tapi kita bisa juga menggunakan angka ini, ya dengan menggunakan formulasi ini. Oke, nah kalau ingin lebih dekat lagi pakai yang ini ya, coba ini perhitungan, coba kita lihat di sini, formula, saya ulangi lagi ya, formula diklik, kemudian pakai finansial.
lalu cari NPV, ya cari NPV. Ini kalau ada soal kan kita butuh cepat ya, bisa pakai ini ya, bisa pakai ini NPV. Kemudian rate-nya 10% kita ketik aja 10%, ya 10%. Lalu kemudian value-nya kita klik. Ini kelihatan nggak sih di slide? Halo? Kelihatan, Prof. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, sip. Kelihatan, Pak. Oke, kalau kelihatan sip banget, ini kita coba ambil datanya dari sini ya. Kita blok aja. Jadi kita blok. Oke, kalau sudah kita enter. Ya, kita enter. Ini siap untuk diolah. Oke. Nah, ketemu 88708. Bawa motor yuk, mencari. Oke. Oke, sampai di sini. Sudah cukup. Agak bingung kenapa hasilnya beda lagi ya, Prof. Itu ya. Ada selisih ya, selisih 10.000 ya, sekitar 10.000 ya. Selisihnya jadi bukan sekedar desimal kayaknya ya, Prof. Iya, selisihnya agak besar ya. Oke, ini saya kirim filenya aja ke ini ya, ke lewat apa ini lewat Zoom. Nanti bisa dicoba ya, kenapa selisihnya relatif besar ya, 10 ya, 10.000. Sementara kalau kita hitung manual 78, sementara kalau kita hitung pakai rumus di Excel 88, ya selisihnya 10.000 ya. Iya, selisihnya 10.000. Ini kalau ngirim pakai ini gimana sih? Pakai chat. Kita nggak punya anu ya, WAG kelas ya. Ada yang metodologi penelitian. Oh, adanya di metodologi penelitian. Oke. Ini